Saya bingung mau mulai dari mana, bingung. Karena bahasan ini sudah sering dibahas, sudah banyak orang yang membicarakan juga. Namun tetap saya akan bicarakan juga karena ini adalah edisi edukasi ya. Di YouTube Sepulang Kerja dan Podcast Susah Tidur 52 ya. Maybe untuk kalian yang belajar tipis-tipis bisa nonton di sini. Maybe juga untuk kalian yang butuh informasi tipis-tipis juga bisa di sini. Itu lebih lengkapnya silakan baca buku karena yang di sini tidak ada tanggal. Jadi cuma sekedar informasi atau wawasan-wawasan singkat ya. Kali ini kita akan membahas revolusi industri ya. Hal yang sudah umum dan tiba-tiba jadi perbincangan banyak orang karena ternyata perilaku, jenis konsumsi dan semua yang terjadi di sekitar kita ini, bahkan di dunia pendidikan, dihubung-hubungkan dengan revolusi industri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang sekolah itu ya demi industri ya. Goalsnya orang sekolah itu yang pertama itu bisa baca tulis supaya bisa memenuhi kebutuhan industri apapun ya, industri hiburan, industri manufaktur ya, atau produksi barang atau industri jasa. Yang paling penting itu bisa baca tulis katanya. Kalau bisa baca tulis nanti bisa mengoperasionalkan sistem, bisa diajari sistem dan juga bisa menjalankan suatu sistem ya. So we are part of the system. We are one brick in a very big building ya. Kita itu hanya sekotak bata dari sebuah gedung besar bernama industri ya. Jadi kita harus dikotak-kotakkan dan disusun supaya jadi satu building industri ya. Pahit memang, tapi memang begitu ya. Kita adalah roda gigi dari satu sistemnya. Bahkan mungkin kita bukan roda gigi, kita cuma geriginya. Salah satu gerigi dari sebuah sistemnya. Sehingga kata-kata karakter dan kata-kata menjadi diri sendiri itu sesuatu yang sangat mahal. Itu semua dimulai ketika manusia memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Industri di masa kolonialisme dan masa penjelajahan, dulu zamannya Vasco da Gama, zamannya Christopher Columbus, yang usaha terbesar dari banyak negara di Eropa adalah hasil bumi, rempah-rempah ya. Mereka pergi kemana-mana untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi untuk diperjualbelikan ya. Negara-negara yang berjaya memiliki koloni yang besar, menguasai wilayah lain yang sangat banyak dan mengambil banyak kekayaan alamnya, baik rempah-rempah, tumbuhan, plasma nutfah istilahnya, atau hasil tambang, itu menjadi negara yang berjaya. Contohnya di Indonesia ada VOC, Verenigde Oost-Indische Company, itu juga sangat maju ya, sangat kaya ya, dan dikatakan itu perusahaan terkaya pertama sepanjang sejarah ya. Kopi dulu. Dan bahkan kopi juga jadi salah satu komoditinya ya. Jadi kemudian beralih ketika sudah ditemukannya mekanisasi, yaitu yang paling terkenal itu James Watt menemukan mesin uap untuk memintal kapas ya. Industri tekstil menjadi lebih maju. Menurut catatan Profesor Reinhard Kasali tahun 2021, industri tekstil itu adalah menyumbang limbah terbesar, yaitu nomor 2 paling kotor setelah tambang dan minyak bumi. Ya jelas karena itu industri yang sangat tua ya, lahir pada era revolusi industri pertama atau 1.0 revolusi industri ya. Terjadi mekanisasi, tenaga manusia semakin berkurang digunakan, diciptakanlah mesin-mesin walaupun hanya sederhana, seperti untuk memintal benang, mesin-mesin untuk memproduksi sesuatu yang ya remeh ya, istilahnya yang mudah, kereta api dengan menggunakan kayu dan tenaga uap ya. Mesin-mesin yang kita lihat seperti untuk mengalirkan irigasi seperti di film-film abad pertengahan lah ya. Lama-lama mesin itu pun menjadi semakin canggih ya. Semakin kompleks dengan para penemu, dengan para saintis zaman itu yang membuat banyak hal, termasuk tersedianya listrik dan ditemukannya teknologi lain seperti conveyor belt dan lain sebagainya. Jadilah kita masuk ke revolusi industri 2.0.
Jadi yang tadinya industrinya hanya menggunakan tenaga uap, masih bercampur dengan tenaga manusia, tenaga manusianya semakin berkurang, ya, menjadi tenaga mesin produksi massal. Ya. Mungkin kalian pernah lihat di pabrik-pabrik, ya, pabrik roti, pabrik sepatu, ya, masih menggunakan itu, ya, dengan conveyor beltnya, dengan mesinnya yang berputar terus, dengan tenaga manusianya yang hanya sebagai operator, ya, dengan energi listrik yang mereka gunakan, ya. Biasanya punya gardu sendiri itu pabriknya. Nah, itulah 2.0 revolusi industri. Saat listrik digunakan, teknologi mekanisasi makin canggih, dan campur tangan manusia semakin sedikit, ya. Masih ada tapi, ya. Lalu lama-kelamaan manusia semakin pandai. Banyak saintis ahli IT yang kemudian menggunakannya dalam spek industri, ya. Akhirnya terlahirlah mesin-mesin canggih yang bahkan tidak perlu beri orang untuk mengendalikannya, ya. Jadi tidak ada operator, ya, dia diotomatisasi dan bisa bergerak sendiri. Muncullah revolusi industri 3.0, ya, di mana semuanya sudah mulai terotomatisasi, ya, menggunakan teknologi, ya, teknologi untuk produksi massal, ya. Misalnya jahit baju otomatis pakai mesin, nggak pakai orang lagi, ya. Kemudian dulu kan mesinnya hanya digunakan untuk memutar barang dari dekat ke jauh, ya, dari sini ngantar barang ke sana atau mencetak sesuatu. Sekarang bisa sampai menjahit, bisa sampai memisah-misahkan berdasarkan berat, mengepek, ya. Akhirnya tenaga manusia semakin sedikit digunakan, ya, karena menggunakan teknologi, ya, menggunakan jaringan, ya, menggunakan komputerisasi, ya. Setelah semua produksi sudah sangat luar biasa banyak, kemudian kecepatan kerja mesin juga luar biasa, kecerdasan mesin juga luar biasa, maka persaingan semakin tinggi, ya. Lalu digunakanlah banyak sekali teknologi, termasuk internet, ya, untuk menjaring konsumen, untuk mempelajari apa yang dimau konsumen, untuk mendesain dengan lebih baik lagi, untuk pemasaran yang lebih baik dan lebih luas lagi, sehingga semakin mengurangi penggunaan manusia di dalamnya. Dan lahirlah kita sekarang from manual to digital, to web, to mobile. Hadirlah kita, revolusi industri 4.0, penggunaan internet, mobile, dan lain sebagainya. Segalanya sudah sekarang diatur oleh kecerdasan buatan, ya. Menggunakan algoritma di mana kemauan konsumen diketahui produsen dari big data, ya. Membaca apa, Anda nelpon ngomongin kopi, Anda ketik tentang kopi, Anda nonton YouTube tentang kopi, Anda search Instagram tentang kopi, nanti iklan kopi akan muncul terus di mana-mana di HP Anda, ya. Di Lazada, di Shopee, di apapun itu nanti, ya. Jadi mereka sudah menggunakan big data, mereka mempelajari kita, perilaku kita sebagai konsumen. Contohnya kopi, seperti itu, ya. Jadi itulah kehebatannya. Apakah nanti akan ada revolusi industri 5.0? Ya pasti ada. Mungkin di zaman anak cucu kita, ya. Oke, itu tadi perubahan dunia dalam revolusi industri. Semoga bisa membantu bagi yang butuh informasi ataupun ulasan singkat. Sampai jumpa. Bye-bye.